masuk ke topik Pak King. Menurut Anda Pak King, Allah itu di Bible itu siapa? Silakan Pak King. Sederhana loh. Allah pencipta, Allah Bapa. Oke, Allah Bapa. Baik. Jadi pencipta itu Allah Bapa ya. Oke. Apakah Allah ini di Bible Anda itu yang Anda sembah? Ya iyalah. Siapa lagi? Oke. Baik. Awas Bang Andi kalau jatuh lagi ke ini ya, ketuhanan ya. Enggak apa-apa. Kacau ya. Yesus. Enggak, Berikan bentar dulu, gas, yang gas. lain diam dulu. Ini Itu udah Yesus mau masuk. lagi. Sabar. Jatuh ke Jadi, Tritunggal lagi. benar ini sederhana ini. Jadi Allah yang ada dimaksud di Bible itu sembahan Anda ya. Ya iyalah. Oke, Allah satu, Maha Esa, tidak beranak dan diperanakan. Oke. Satu. Tuhan itu tidak beranak. Udah bisa dia ke surah Al-Ikhlas ini. Ada jujurnya juga begitu. Baik. Apakah Allah ini punya utusan di muka bumi ya? Pak King. Ada utusannya, Yesus. Yesus. Menjelma, firman pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama dengan Allah dan firman itulah menjadi manusia. Baik. Berarti Yesus ini utusan Allah ya? Dia utusan, tapi dia adalah firman. Firman yang menjadi manusia. Nggak usah diputar. Dia juga berfungsi sebagai utusan. Kenapa mesti diputar lagi? Jangan salah Anda. Saya udah mengakui Yesus Iya. juga itu utusan. Yesus baik. juga mengatakan saya adalah utusan. Iya, udah nggak usah tapi diperpanjang. dia adalah Allah itu sendiri. La ilaha illallah apa bere. Agak je tuh. Gini, sebentar. Aga tuh, aga. La ilaha illallah. Saya kasih tahu. Sebentar Bang Andi. Iya, Saya kasih tahu ya. Tunggu ya, saya kasih tahu. Kalau Bang berbicara Rikard jangan mau kalah, Bang. saudaraku, Yang ngotot, ya, yang ngotot. Tritunggal, dengar dulu saya bicara. Berbicara Tritunggal, kita sampai kiamat juga nggak akan ketemu. Yang ngomong Karena Tritunggal siapa sih? itu Iya, karena nggak masuk akal. Anda hanya memakai akal. Iman dan Anda akal hanya itu memakai- harus jalan bersamaan. Tadi Tidak ini bisa nggak hanya salah. akal aja. Anda bingung kalau bicara akal. Oke, Pak King. Gitu. Saya balik Oke, nanya stop. dulu Bang Andi. Coba semua di sini. Saya tanya. Astaga. Anda mendahulukan dulu mana yang lebih dulu, iman atau akal? Coba bilang ya enggak. Buat Apa? gampang ini. Apa? Bang Andi, mana dulu, iman atau akal? Biasa aja. Akal. Ayo silakan. Berakal dulu baru. Akal dulu. Alasannya apa akal? Silakan. Tidak mungkin orang bisa beriman tanpa berpikir. Ya, silakan. Betul. Tidak mungkin orang bisa beriman tanpa berpikir. Betul. Ya. Apalagi? Apa? Jangan dia iya Silakan. apa? Apa? Iya. Silakan apa? Udah selesai itu jawabannya. Apalagi? Satu. Saya kasih contoh Terus Pak kepada Richard. Bang Suma, saya Ayo, mau tanya. Bang Rikard Mana jangan dulu, mau iman atau kalah. akal? Ngomong aja, mending ngotot. Bentar. Bilang kambing kayak kambing pakai ngomong yang Saya penting tanya bunyi. dulu Bang Suma, Anda jawab dulu. Ini pendapat teman Anda, akal dulu baru iman. Ya. Oke, saya pendapat kasih kita analogi. Saya kasih analogi. Kenapa Anda tidak mau memegang bara api? Ya saya tahu karena itu panas. Mana duluan pengetahuan Anda itu panas atau mengetahui bahwa itu adalah bara api atau itu adalah sesuatu yang panas? Mana duluan? Ya saya percaya dulu. Gak mikir. Saya percaya dulu. Di luar pengetahuan Anda. Bahwa itu panas. Saya percaya itu Dasar panas. Anda tidak pegang. Anda tidak pegang. Dengarkan, Anda Aduh. tidak pegang bara api karena Anda meyakini itu panas. Aduh, karena saya Aduh percaya. apa? Saya Nah percaya. sekarang bara api itu ketika Anda imani dingin bisa nggak berubah menjadi dingin? Itulah salahnya kita ya. Nggak bisa. Lebih dahulu Jadi akal percaya. dulu baru beriman. Kalau akal Aduh. sudah mengatakan bara api itu panas, ya imani itu panas. Jangan Saya Anda iman imani dulu, itu saya dingin percaya tapi dulu, itu saya percaya panas. dulu. Oh nggak bisa. Itu bagaimana ceritanya Anda percaya dulu? La haula wala quwwata illa billah. Sekarang begini. Sekarang begini, Rikard, saudara Rikard. Kalau Anda percaya istri Anda mengandung seorang anak laki-laki, Anda percaya sepenuh hati, tanpa Anda memeriksakan dulu, apakah Anda bisa meyakini bahwa yang keluar nanti di rahimnya itu laki-laki? Hanya karena Anda percaya? Enggak bisa. Enggak bisa, harus Oke. berlogika dulu, Oke. harus pakai ilmu dulu, Saya diperiksa jawab. dulu, USG dulu, baru Saya jawab. Anda bisa Bang Suma. yakin. Oke, Anda dengan saya, Kalau Bang Anda Suma, ya. meyakini istri Anda melahirkan seorang laki-laki, tapi faktanya berdasarkan logika yang keluar orang yang punya kelamin jantan
Itu Anda salah. Sama ketika Anda mengatakan bara api itu diimani dulu baru mengetahui bahwa itu panas. Nggak bisa. Iman Anda tidak bisa merubah kenyataan. Kenyataanlah yang kemudian menjadikan iman itu betul. Begitu Pak, masa beriman dulu baru berlogika. Aduh Saya Pak, jawab. ada ini. Bang Suma gantian. Oke? Yang penting bunyi. Saya jawab. Lanjut. Hai. Penting bunyi. Lanjut. Saya jawab. Ya. Wah, sengi. Kita itu bedanya di situ karena Anda hanya akal dulu baru iman. Oh iya, harus akal dulu. Saya penjelasan. Jangan dengar dulu saya jawab. Harus Gantian, Kirain ya. Bang Handi lucu-lucuan minum Gantian. kalpanak, sebenarnya Kalau mau kayak begini diskusi efeknya. gantian. Ya, saya jawab ya. Kenapa saya mau pakai iman dulu? Ya kan? Bukan saya jawab ya, kasih saya contoh. ngoceh ya gitu dong. Saya ngoceh ya, saya ngoceh ya. kasih contoh. Bukan saya jawab Saya ya, kasih bukan. Contoh. Nah, Saya kasih contoh. Contoh. Ya, sebuah Contoh. kotak. Ya, ingat ya. Kotak. Sebuah kotak. Ya. Tentu Ya. kita tidak akan mengetahui apa isi kotak itu. Ya kan? Nah, kita harus Salah lebih lu. dahulu percaya Salah lu. bahwa di dalam kotak itu ada isinya sebelum mengetahui Ya. apa isi sebenarnya. Isinya Ya. ulang tidak. Tanpa Isinya ulang percaya tidak. dulu, Anda dengar dulu kan Iya, iya, diskusi, iya, iya, iya. ya. Iya, Tanpa iya, kita iya. percaya lebih dahulu, maka tidak akan muncul dorongan dalam diri kita untuk membuktikan kenyataan. Akibat yang kita dapatkan ialah mendapatkan ilmu. Oke, Jadi, oke, kita- oke. Analoginya, jadi begini, analoginya, kita iman dulu analoginya bahwa saya ada kembalikan. isinya. Jadi itu mendorong kita Analoginya tunggu saya semua. kembalikan. Sebentar. Analoginya, Makanya saya katakan tadi analoginya saya logikanya kembalikan. seperti itu. Udah, Jadi kita udah, percaya dulu di ngototnya kotak udah, itu ada ngototnya isinya. udah, ngototnya Ya. udah, Baru- balau, baru ngototnya kita sudah, muncul. nggak usah Ada terlanjut, dorongan. nggak usah. Nah, Woi. itu aja. Cici, makut. Analogi aja kok sampai sekarung kayak gitu menderita kali hidup kau. Kacau Anda. Cuma beri analogi kayak mau mati aja kau itu. Tidak Hei, menghargai dengarkan gantian. saya. Bang Anda hanya Rikar, ngoceh terus. dengarkan. Jadi Dengarkan, sekali. kau jangan kayak bencong habis ditusbol kau. Diam aja santai. Kutanya samamu, ini ada kotak, ada kotak. Kau mengimani isi kotak itu adalah emas tanpa kau lihat isinya. Bisa ndak? Terbukti ndak bahwa isinya Benar. itu adalah emas? Kita imani dulu bahwa ada isinya. Jangan dulu bilang Kau ada emas. imani itu isinya Dengar dulu, emas. ada isinya. Bagaimana Kau kita imani katakan kota ada itu. emas? Dengar, kamu Saya imani katakan kota ada itu emas. isinya emas tanpa Cuma kamu saya katakan membuktikan lebih dulu. kotak. Saya katakan kotak ya. Kotak, saya kasih contoh tadi analogi. Kita gantian. Analogi sebuah kotak. Kau analogi sudah dua kali. Dengar dulu. Saya baru Dengar analogi. dulu. baru ditanggapi. Bukan diskusi. Dengar dulu, baru ditanggapi. Dua kali kau kasih Yang analogi. dengarkan itu Saya yang lagi. dengarkan Dulu saya bicara. Saya gantian. lagi. Cuma Saya lagi. Anda Weh, bukan mesin pendebat rusak. kalau Saya begini lagi. caranya. Anda moderator, ngomong Saya moderator lagi ngomong diam. gantian. Jangan Saya hanya dulu karena saya saya ajarin kau modal Saya tidak modal dikatakan ada ngotot isinya emas. sama Iya gurumu kan? juga Saya kau cuma kata ngotot. dulu. Iya kan? Saya katakan Dasar kota dulu bahlul. percaya bahwa ada isinya. Saya katakan karena kita mau pengetahui apa isinya, makanya kita terdorong muncul Enggak Gurunda. Benar Gurunda. Udah benar dia. Dia mempercayai Kacau, dulu Anda. walaupun itu apapun isinya dia percayai aja. Coba ya perhatikan ya cacatan dia ini orang gila Coba ya. Hancur Izin ya, sekarang. izin ya Pak Richard ya. Pak Richard, saya beritahu kecacatannya di mana ya. Untuk membuktikan Perhatikan. kenyataan Udah, bahwa kamu sakit akibat jiwa. itu Ya. ialah kita Ya. Intinya mendapatkan kamu ilmu. ada gangguan jiwa itu intinya. Kacau, Kesimpulan. Aduh, ada gangguan jiwa. jiwa. King Richard, Jadi Kamu mau dengar analogi saya enggak? Aduh, salah. Kamu dengar analogi saya enggak? Kamu dengar analogi saya? Anda ini kan pendebat, jadi santai aja. Kamu Jangan mau terlalu dengar ngegas-ngegas analogi begitu. saya atau kamu mau gila permanen? Rika, dengarkan. Ada kotak, ada kotak. Kamu imani isi kotak itu adalah emas tanpa Tidak, kamu saya mengetahui mengatakan isi. salah Anda. Kau diam Saya dulu, mengatakan kampret. itu pendapat Anda. Kau diam dulu. Hei, diam Salah dulu. Anda. Lama-lama Tidak ku asumsi tarik lain juga lagi. bibir kau pakai Saya tidak skopang. mengatakan Kau diam emas, dulu. saya mengatakan emas. Saya kasih analogi dulu supaya kau nggak gila permanen. Di sini kau diam dulu, ngapa kau kayak calabai? Ada kotak, Tidak, kau yang ngoceh terus. ada kotak, ada kotak. Dengarkan dulu, napa ada kotak? Kau belum tahu isinya apa. Kau sudah lebih dulu meyakini isinya adalah emas. Ayo, Saya kamu tidak sudah mengatakan yakin? isinya emas. Tunggu, Salah tunggu. Anda. Ngapa lah ini Salah. orang? Salah. Kamu ada kotak, kamu tidak tahu isinya apa. Kau mengimaninya dengan bahwa isi kotak itu adalah emas tanpa kau melihat secara nyata
dengan akalmu, dengan matamu bahwa isi kotak itu emas. Tiba-tiba bisa enggak kau meyakini bahwa isinya emas? Bisa enggak? Bisa enggak kau mengimani? Bisa enggak kau mengimani isi kotak itu emas? Bisa enggak? Saya tidak langsung mengatakan itu, langsung mengatakan. Saya tanya, apakah bisa imanmu diyakini sepenuh hati benar ketika kotak itu kau katakan isinya emas? Bisa enggak? Bisa juga kalau mengimani bahwa seperti itu ada emas di dalam. Nah, Kotak itu ada emas. bagaimana setelah ternyata dibuka isinya ular? Bagaimana dengan iman kamu itu? Jadi gini, tunggu. Imanmu bisa dibenarkan yang tadi? Jangan sampai ke ular dulu. Imanmu bisa dibenarkan. Ternyata begitu kotak dibuka isinya ular. Jangan dulu ular. Berarti imannya salah. Jangan dulu ular. Emas dulu. Gimana ceritanya? Seperti mengimani sebagai Tuhan ternyata utusan. Mengatakan ular. Salah. Kita sampai dulu di kotak isinya emas. Itu analogi yang cacat. Isinya emas. Ya kan? Itu analogi kamu cacat sekali. Saya kasih tahu lumpuhnya ya. Lumpuhnya logika kamu di mana? Sebentar, ini perhatikan kotak. Diam kau. Ya enggak perlu saya dengerin. Enggak, itu logika kotor. Logika kotor enggak perlu. Analoginya kotak. Ya kan? Enggak masuk sama sekali. Enggak masuk sama sekali. Perhatikan, cacat, prematur. Analogi kamu prematur, nggak bisa. Cacat itu. Ada isinya, kotak, ada isinya. Jadi muncul keinginan kita untuk membuktikan bahwa apa isinya itu. Makanya beda lagi. Itu maksudnya. Bukti beda lagi. Bukti itu beda lagi ya. Bukti itu beda lagi. Sekarang konteks yang sedang dibahas adalah antara pengetahuan dengan kepercayaan. Bagaimana mungkin orang bisa mempercayai tanpa mengetahui terlebih dahulu? Bagaimana mungkin orang bisa mempercayai? Itu mustahil. Itu hukum yang mustahil terjadi. Sebentar. Mohon izin. Gimana? Oke. Lanjut. Sebentar. Jadi gini ya, perhatikan ya. Ada kotak. Mengetahui ada kotak itu sebuah ilmu pengetahuan sehingga kamu bisa percaya. Makanya saya bilang logika kamu lumpuh. Mustahil ada orang bisa percaya tanpa mengetahui sesuatu. Itu bukti beda lagi. Kalau soal bukti, eviden beda lagi. Ini orang ini cacat bener. Iya, betul. Sebentar. Sebentar. Kamu cacat. Mustahil ada orang bisa mempercayai sesuatu tanpa mengetahuinya terlebih dahulu. Kalau bukti beda lagi. Contoh tadi kotak. Kotak itu sehingga kamu bisa percaya karena kamu sadar dan kamu tahu di situ ada kotak. Di situ ada kotak. Perhatikan itu. Lalu kamu bilang percaya ada isinya. Bagaimana mungkin kamu bisa percaya sedangkan kamu belum mengetahui? Beda dengan bukti. Bukti beda lagi. Itu kasus yang beda. Eviden itu kasus yang beda. Itu first causa namanya. Jadi kausalitas sebab akibat. Betul. Kamu prematur kamu. Oke, gantian. Sudah. King Richard. Tahan dulu Bang Adrian. Bentar. Saya jawab ya. Iya. Oke ya. Saya kasih contoh tadi analogi sebuah kotak ya. Ya. Tentu kita ingin mengetahui apa isi kotak tersebut. Iya kan? Tapi saya meyakini ada isinya. Karena saya meyakini ada isinya. Dari mana Anda yakin kalau kotak itu ada isinya? Bentar, pertanyaan saya dari mana Anda bisa tahu itu ada isinya? Sugi, itu iman namanya. Jangan pakai analogi iman, kotak, bukan logika. Saya mengetahui ya, itu kotak. Tapi saya meyakini ada isinya. Itu iman. Oke, King Richard. Oke ya. Mohon izin ya teman-teman. Dengerin dulu ya King Richard. King Richard, Anda tadi kan bilang beriman dulu baru berakal. Kita tes ya sekarang. Kita tes apakah Anda cacat logika atau enggak. Kita tes. Anda bilang beriman dulu baru berakal. Kita tes. Pada saat Anda pertama kali lahir di dunia ini, ya kan? Apakah Anda sudah bisa? Rashid. Tar dulu. Jangan dulu. Ini saya selesaikan dulu yang kotak itu supaya jangan salah. Dengerin. Anda bikin lagi yang baru lagi. Ini tes analogi yang baru. Bukan analogi. Ini tes. Dengerin ya. Pada saat Anda pertama kali lahir di dunia ini, King Richard, saya mau bertanya kepada Anda ya. Siapakah yang pertama kali memberitahu Anda adanya Tuhan? Silakan dijawab. Silakan dijawab. Gimana? Pada saat Anda pertama kali lahir di dunia ini, gitu kan. Terus kemudian beberapa tahun kemudian
siapakah yang memberitahu Anda adanya Tuhan? Ya memberitahu ya orang yang memberitahu, pendeta saya memberitahu. Siapa? Bukan orang tua Anda. Bukan orang tua Anda. Tuhan tar dulu. Tuhan kan nggak kelihatan, tapi pendeta siapakah orang pertama yang memberitahu Anda tentang adanya Tuhan? A, orang tua Anda. B, pendeta. Siapakah? Orang tua. Yang sampaikan. Stop dulu. Diam dulu. Orang tua. Anda diberitahu oleh orang tua. Anda tahu nggak setelah diberitahu kira-kira? Iya, saya meyakini. Bukan meyakini. Anda tahu berarti Anda diberitahu dulu kan oleh orang tua Anda? Iya. Saya meyakini bahwa Tuhan itu ada. Itu kepercayaan. Itu iman. Bukan, siapa yang memberitahu? Kan diberitahu kan dulu. Pertanyaannya begini. Saudara, yang diberitahu Tuhan dulu tidak kan? kelihatan. Pertanyaannya begini. Saya mengatakan bahwa Andri. Tuhan itu ada. Itu iman. Pertanyaannya begini Pak Richard. Izin sebentar mau pergi. Parah. Ya, Anda Salah ini Anda sesudah diberitahu Anda langsung mengimani atau Anda mengimani dulu baru diberitahu? Saya mengimani karena Tuhan kan tidak kelihatan, Bang Andi. Artinya itu iman, itu kepercayaan. Artinya adalah bukan ilmu itu. Dengerin. Tanpa diberitahu Anda sudah tahu duluan, betul? Tidak. Ya itu artinya Anda sudah berakal, sudah diberitahu. Saya diberitahu dan bahwa Tuhan itu ada, itu iman. Itu artinya diberitahu Diberitahu dulu baru jangan diberitahu. salah, Tuhan itu tidak kelihatan. Tuhan tidak kelihatan kan? Orang tua saya bilang Tuhan itu ada. Kalau saya bicara ilmu, sekarang bicara ilmu. Dari mana? Dari mana bahwa Tuhan itu ada dan tidak kelihatan? Memberitahu itu Anda ilmu adanya itu. Tuhan, yang memberitahu Anda adanya Tuhan siapa? Orang tua Anda atau bukan? Ini orang tua. Ini belum pembuktian. Oke, berarti Pak. itu yang pertama kali Anda ya kan? Iya. Anda tahu dulu. Kalau saya menggunakan ilmu, saya akan bertanya di mana itu Tuhan? Iya nanti iya, itu kan? begini. Orang tua saya mengatakan Tuhan itu ada di atas, di langit, di surga. Sebentar, izin sebentar. Itu kan kalau logika. Pertanyaannya, kapan Anda diberitahu? Bang Andi, kapan Anda diberitahu? Tunggu satu-satu dulu. Ayo Bang Andi, coba ulang dulu Bang Andi, satu-satu. Waktu Anda diberitahu, yang memberitahu Anda itu, Anda mengetahuinya Anda pakai akal atau tidak? Iya. Bukan, saya tidak pakai akal. Karena kalau saya pakai akal, Andi, kalau saya pakai akal, saya tanya di mana itu Tuhan. Kalau saya pakai akal, iya kan? Sebentar, saya ulang pertanyaannya orang ya. tua saya mengatakan, stop dulu. Oh, dia di atas, di langit. Di mana itu? Dengerin dulu, dengerin dulu. Tapi karena saya meyakini Tuhan itu ada, ya saya percaya. Udah. Waktu Anda diberitahu oleh orang tua kah, oleh pendeta kah? Pak King, Tuhan itu ada. Nah, Anda mempercayainya itu melalui proses akal atau proses iman? Iman. Karena kalau saya pakai akal, saya akan bertanya, di mana itu Tuhan? Itu tidak kelihatan. Berarti waktu Anda orang tua saya mengatakan, dia di langit, di atas. Stop. Tidak ada wujudnya. Ya sudah. Saya percaya aja. Itu iman. Kalau saya pakai akal, saya tidak akan percaya. Ya udah. Kalau saya pakai akal, saya tidak akan percaya. Iya, begitu dengerin. Karya Artinya, seninya. Pak King mengenal Tuhan itu tidak pakai akal, tapi pakai iman, betul? Saya pakai iman. Karena Tidak pakai kalau saya pakai akal, Bang Andi, saya tanya di mana itu Tuhan? Tuhan nggak kelihatan. Tidak pakai orang tua akal. saya bilang ada di atas, di langit. Bang Richard, saya tidak lihat tadi kan pertanyaan saya. Saya percaya, saya imani. Sebentar. Saya bertanya di mana itu Tuhan itu akal. Bisa sebentar, nggak bisa. Pokoknya kalau mesin rusak. Nggak ada yang bisa kasih berhenti mesin rusak itu. Izin sebentar Gurunda. Tenang dulu. Kalau mau kita berdebat yang elegan lah, nggak usah nyeletuk-nyeletuk. Ya kalau elegan itu, kalau elegan itu kalau Anda yang berbicara kami diam. Ketika orang berbicara kamu diam, itu baru elegan namanya. Bang Suma, ayo kita ini kau egois. Sudah tidak ada ilmu, egois. Itu kau. Imani saja kelas kosong. Kasih kosong lu imani. Ini saya mau jalan. Jadi saya kasih tahu ya, kita beriman dulu baru bisa dapat ilmu. Iya, udah. Berilmu dulu baru bisa mengimani.
bahasa sederhana, Chan. Ya. Beriman dulu baru berilmu, ya. Orang gila itu, Chan. Orang gila itu gitu loh. Apakah dia wajib untuk menyembah Tuhan? Tidak wajib, karena dia kan tidak cacat logika, tidak bisa berpikir. Tapi kalau dia punya iman, udah paham dia. Paham lu, paham lu PA. Paham lu, cacat logika nggak bisa berpikir. Paham lu. Lanjut Bang Adi. Lanjut Bang Adi. Bisa berpikir terus iman kemana? Iman kemana orang gila? Hah? Iman kemana tuh ODGJ? Orang gila juga bisa iman, jangan salah kau. Minre pelaku. Jangan salah kau. Sabar menghadapi. Ayo kita ganti-gantian. Ayo 3 menit. Ganti-gantian apa? Capek ganti-gantian. Kusir. Teriak-teriak nggak jelas. Semuanya, selamat malam. Udah diam aja Richard, diam udah diam aja dulu Richard. Ya selamat malam murah hati. Saya dengar senior saya di sini membicarakan tentang iman. Iman itu adalah sesuatu yang kita harapkan dan sesuatu yang kita inginkan ya. Jadi kita harus mendasarinya dengan sesuatu yang memang betul-betul sesuai. Ya, nggak masuk akal. Bukan iman Pak, itu harapan Pak namanya, bukan iman. Itu harapan. Itu harapan sesuai itu dengan yang diinginkan. Saya mau nanya dulu kepada Pak Murahati. Mengatakan topinya bukan itu, dengerin dulu. Itu akal itu menyimak atau mengerti di dalam sebuah Oke, kalau saya katakan begini, Murahati. Tuhan itu adalah pohon. Percaya atau tidak? Kalau pakai iman dulu harus percaya. Coba ulang ya. Iman kalau kita pakai iman harus percaya. Ntar dulu dengerin pertanyaannya, dengerin. Tuhan itu adalah pohon. Percaya atau tidak? Ya kalau dituntut dari iman saya pribadi ya saya tidak percaya. Tidak percaya, baik. Bagaimana Anda tidak percaya? Apakah melalui proses berpikir atau langsung iman? Ya memang kita dalam berpikir dan juga dalam beriman ya tidak sinkron bahwa Tuhan itu pohon. Yang menyangkal pohon itu bukan Tuhan, iman atau pikiran? Ya sinkron langsung dari pikiran ke iman kita gitu. Yang mana yang mulai, iman dulu atau pikiran? Ya pikiran. Oke, artinya mikir dulu baru beriman, betul? Akal pikir salah ngomong akal dulu. Iya, akal kan mikir. Kan saya sederhanain lo, artinya lu mikir dulu, berakal dulu baru beriman, betul? Ya harus sinkron lah, maksudnya selaras lah. Saya kasih tahu lagi. Tadi contoh Bang Joma. Kenapa kamu tahu kalau api itu panas? Iman dulu atau mikir dulu? Ya akal dulu lah, karena itu panas. Akal dulu. Nah ini bener nih. Bener nih, gitu. Iya bener. Kalau Richard kalah.